Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan menunjukkan tutorial membuat kreasi dari daun pisang berupa wadah-wadah tradisional. Nah, sebelum kita membuat kreasi wadah tradisional dari daun pisang, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama yang kalian butuhkan tentu saja daun pisang. Untuk daun pisang jangan lupa untuk dilemaskan dulu menggunakan api. Dan yang kedua yaitu gunting. Yang ketiga lidi untuk menyematkan. Itu tadi 3 bahan yang harus kalian sediakan sebelum kalian membuat kreasi wadah tradisional dari daun pisang. Nah, setelah itu langsung aja kita lihat cara membuatnya. Let's go! Nah, pertama-tama kita siapkan daun pisangnya. Ini ada ekor daun dan juga ada tulang daunnya. Ini kita rapikan dulu. Nah, untuk merapikan tulang daunnya ini tinggal kita sobek saja. Ini lawan arah dari arah tulang-tulang daunnya. Nah, tinggal disobek pelan-pelan seperti di video ya, dan dia selesai. Lalu kita juga bisa rapikan dengan gunting supaya lebih rapi dan lebih cantik lagi gitu ya. Nah, fungsi dari menggunting ini untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak kita inginkan atau mungkin bagian jeleknya dari si daun pisang tersebut. Jangan lupa untuk bagian ekor daun ini juga kita hilangkan, jadi hanya tersisa daun yang masih bagus dan layak menjadi wadah, kreasi wadah tradisional. Cara untuk melemaskan si daun pisangnya ini mudah sekali. Tinggal kalian nyalakan daun pisang dan beri tatakan di atasnya. Lalu tinggal letakkan aja daun pisangnya. Bakar hingga si daun pisang tersebut berubah warna. Jadi sudah kelihatan ya. Ini kalau satu sisinya itu sudah, kalian tinggal balik untuk sisi yang lainnya. Jadi kedua sisinya itu dibakar. Tidak perlu lama-lama, hanya sampai daun pisangnya itu layu dan berubah warna gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini ketika diremes dia tidak akan mudah sobek. Jadi fungsi dari membakar si daun pisang adalah untuk kelenturannya. Nah, setelah kalian bakar gitu ya, kita siapkan lap yang sudah dibasahi sedikit, jadi dia itu lembab gitu kan, untuk membersihkan si daun pisang. Dan untuk mengelapnya ini harus searah dengan tulang-tulang daun pisangnya ya gitu. Kalian bisa contoh seperti yang ada di video. Ini tidak terus diusuk-usuk kayak gitu, enggak, tapi pelan-pelan dan searah dengan tulang daun pisangnya.
Oke, setelah kita bersihkan si daun pisang dan juga kita lemaskan, nah selanjutnya kita bisa bagi daun pisang tersebut menjadi beberapa bentuk sesuai dengan apa yang kita buat. Dan untuk menyematkan si daun pisangnya, di sini aku sudah menyiapkan lidi yang kecil-kecil. Kalian bisa aja tinggal beli di pasar gitu ya, untuk pengait si daun pisangnya. Jadi nggak perlu bikin sendiri nih. Yang pertama kita akan membuat kreasi daun pisang, yaitu takir. Takir merupakan sebuah wadah yang terbuat dari daun pisang yang diikat dengan lidi dan menyerupai perahu. Selain itu, takir memiliki banyak arti dan kegunaan seperti takir untuk wadah sesajen atau cok bakal takir untuk wadah jenang atau bubur. Selain berfungsi sebagai wadah jenang, takir atau wadah yang terbuat dari daun pisang ternyata memiliki makna filosofi. Takir adalah daun pisang dilipat sehingga berbentuk kotak sebagai wadah jenang atau bubur. Makna takir adalah takwa dan zikir. Dua hal tersebut adalah wadah amalan-amalan kita sebagai makhluk Tuhan. Takir juga melambangkan banyak hal loh, yakni kesederhanaan, kreativitas yang canggih, produk lokal masa lalu yang tak lekang oleh zaman, juga kemandirian masyarakat masa lalu sebelum mengenal sendok dan piring yang merupakan budaya Eropa. Dan juga sebagai wahana nostalgia dan melambangkan kedekatan manusia dengan alam. Pertama-tama kita akan membuat takir. Nah, untuk membuat takir, kalian harus menyiapkan 2 buah daun pisang yang sama besarnya atau lebarnya itu sama. Nah, di sini ini ada bagian tulang daun dan juga ada ekor daunnya. Nah, untuk daun pisang yang satu ini menggunakan bagian baik dan yang satunya lagi bagian buruk. Nah, ini disusun 2 secara bolak-balik. Jadi kalau ekor ya ketemu sama tulang, yang tulang daun ketemu sama ekor daun. Seperti itu. Setelah kalian buat tumpukan, nah ini tinggal kalian buat aja. Nah, itu dari tengah dimasukkan, yang dari sisi-sisinya itu juga. Nah, dari sisi kanan dan kiri tinggal dimasukkan ke tengah-tengah. Ya, ini dirapikan supaya hasilnya itu cantik dan presisi. Nah, ini bagian dalamnya ya, bisa kalian lihat dia lebih mengkilap. Dan untuk di bagian luar itu bentuknya akan ada silangan antara lipatan kanan dan kiri. Lalu diambil lidinya untuk mengaitkan di tengah-tengah supaya dia tidak mudah bergeser. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya sangat cantik ya. Lalu kalian lakukan hal yang sama untuk di sisi yang lainnya. Jadi agak diteku dulu pertama, lalu yang kanan masuk, selanjutnya yang kiri juga masuk, dan sematkan lidi ya agar tidak bergeser. Kalau dirasa belum bagus, kalian bisa ulang hingga bentuknya itu sama antara lipatan yang satu dan satunya. Jadi biar pas di tengah-tengah cantik gitu ya. Selanjutnya tancapkan lidinya. Lalu ketika dirasa sudah cukup, lalu disematkan ya. Nah, ini namanya adalah takir. Kalau sudah kalian sematkan lidi dan dirasa bentuknya ini kurang rapi, kalian bisa ambil gunting dan rapikan bagian-bagian yang kurang rapi ya. Jadi ujung-ujungnya itu kan pasti nggak sama gitu kan. Nah, untuk menyamakan
tingginya kalian bisa gunakan gunting untuk menyamakan tinggi dari si takir tersebut. Kalian gunting-gunting aja sampai si takir itu bentuknya bagus dan cantik. Nah, kalian bisa lihat bagian dalamnya dan juga bagian luarnya itu seperti itu, gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya ada lipatan-lipatannya. Dan itu tadi untuk bentuk takir. Selanjutnya kita akan membuat pincuk. Tentu pembungkus makanan dari daun pisang yang disebut pincuk ini sudah umum dan cukup familiar di kalangan masyarakat Jogja. Pincuk sering digunakan sebagai pembungkus makanan seperti pecel atau nasi gudangan. Pincuk sendiri merupakan wadah dari daun pisang yang dilipat menjadi segitiga, seperti kerucut dengan sematan lidi di bagian ujungnya. Nah, untuk membuat pincuk, kita sediakan 2 buah daun pisang yang sudah kita potong dan ukurannya berbeda lebarnya. Nah, untuk membuat pincuk, ini daun pisang yang kecil ini dijadikan sebagai alas. Dan kenapa kita gunakan 2 buah daun pisang untuk membuat pincuk? Nah, ini supaya pincuk itu bisa lebih kokoh dan ketika menjadi wadah makanan terus terjadi sobek atau bolong. Nah, ini ada 2 lapisan yang membuat si makanan itu menjadi lebih terjaga. Dan untuk membuat pincuk dari daun pisang, ini kita gunakan bagian baik dari daun pisang. Jadi dua-duanya itu kita gunakan bagian baiknya. Nah, caranya ini mudah banget. Tulang daun ketemu dengan ekor daun. Lalu seperti kalian membuat takir, jadi kita buat lipatan pada sisi kanan dan kiri dan bertemu di tengah-tengah. Nah, untuk membuatnya ini gampang banget. Kalian tinggal ketemukan sisi kanan dan kiri dari daun pisang untuk bertemu di tengah-tengah. Kalau dirasa bentuknya ini kurang rapi, kalian bisa ulang-ulang hingga menemukan bentuk yang pas dan cantik. Jadi bagian kanan itu kita dorong keluar dan bagian kiri ini didorong ke kanan. Sehingga di bagian tengah-tengahnya ini terdapat kuncup atau segitiga menonjol di bagian luar. Setelah menemukan bentuk yang pas dan tepat, nah kalian bisa sematkan lidi supaya bentuknya ini menjadi kokoh dan tidak mudah lepas. Dan kalian bisa lihat, perhatikan lagi ini bentuknya. Selanjutnya yaitu sudi. Sudi terbuat dari daun pisang yang berbentuk lingkaran dengan ujung segitiga lancip di bagian tengahnya. Sudi digunakan untuk wadah lauk kering atau sajian selamatan, kue, jajanan pasar, dan lainnya. Jadi untuk membuat sudi, kalian sediakan daun pisang yang sudah dipotong menjadi lingkaran. Nah, ini ada bagian buruknya dan ini bagian baik. Bagian baik itu lebih mengkilap daripada bagian buruknya. Dan juga untuk bagian buruk ini warnanya lebih pucat daripada bagian baiknya. Nah, untuk membuat sudi di sini aku menggunakan daun pisang berbentuk lingkaran, kurang lebih diameternya 10 cm. Kalau kalian mau buat, kalian bisa sesuaikan dengan jajanan yang mau kalian
ditata menggunakan si sudi tersebut. Misalnya kalian mau membuat klepon, nah kleponnya agak banyak nih, jadi ya kalian bisa gunakan daun pisang yang lebih lebar untuk membuat si sudi tersebut. Untuk membuat sudi ini caranya hampir sama ketika kalian membuat pinco. Kalau pada pinco ini kalian bisa lihat ujungnya ini menghadap keluar dan itu tidak berada di tengah-tengah. Tetapi untuk sudi kalian bisa ambil ujungnya itu mulai dari tengahnya. Jadi bagian kanan bisa kalian dorong keluar sehingga bentuknya hampir sama seperti pinco. Jadi hasilnya ketika sudah didorong ini seperti kerucut. Tinggal kalian beri atau sematkan dengan lidi supaya bentuknya itu kokoh dan tidak mudah lepas-lepas. Nah, untuk bagian yang kalian lipat ini adalah bagian dalamnya atau bagian buruknya. Lalu kalian sematkan juga gunakan lidi yang kecil aja karena bentuknya kecil supaya berimbang. Nah, setelah selesai kita sematkan lidi, kita bisa balik daun pisangnya dan ujung-ujungnya kita lipat lawan arah. Kalau tadi ke bawah, nah ini kita kembalikan ke atas ya. Jadi bentuknya sama seperti yang di video dan menyisakan bentuk gunungan yang ada di tengah-tengahnya. Itu kita tinggal rapikan aja supaya bentuk lingkarannya itu bagus dan cantik. Dan untuk merapikan bentuk daripada sudi, kalian bisa gunakan gunting supaya bentuknya ini tetap cantik dan setiap sisinya itu sama. Jadi bisa kalian lihat bentuknya seperti ini, lebih cantik ya. Nah, ini bisa digunakan juga untuk jajanan pasar yang mungkin ada flanya gitu ya, ada kental-kentalnya. Nah, itu bisa gunakan si sudi. Selanjutnya kita akan buat yang namanya tempelang. Nah, tempelang ini merupakan jenis pembungkus dengan cara yang sangat mudah dibuat. Hanya dengan melipat dan menyelipkan daun pisang saja, makanan dapat tertahan dengan baik. Tempelang ini biasanya digunakan untuk membungkus aneka nasi atau ketan, bakmi, dan urap. Kalian juga bisa temukan lipatan tempelang ini di angkringan-angkringan sebagai pembungkus nasi kucing. Nah, untuk membuat tempelang di sini aku siapkan 2 buah daun pisang. Yang pertama ukurannya lebih besar dan yang kedua ukurannya lebih kecil. Ini beda dengan si pinco tadi ya. Kalau pinco ini lebarnya sama, hanya panjangnya yang berbeda. Tapi untuk membuat tempelang ini panjang dan juga lebarnya ini benar-benar berbeda. Selain itu, sebelum kita membuat lipatan tempelang, yang perlu kita siapkan juga adalah nasinya atau apa yang harus kita bungkus. Nah, di sini aku sudah siapkan nasi yang sudah dicetak. Nah, untuk membuat tempelang sendiri kita gunakan daun pisang bagian buruknya atau yang warnanya itu pucat. Lalu kita letakkan nasi cetakan yang sudah kita siapkan lagi di tengah-tengah daun pisang yang lebar. Lalu kita tutup bagian atas nasi dengan daun pisang yang ukurannya itu lebih kecil. Di sini untuk menutup nasinya kita gunakan bagian buruknya itu ada di dalam sehingga yang terlihat itu adalah bagian baiknya atau bagian yang warnanya lebih tua. Nah, fungsi dari tempelang ini kenapa ada bagian lebih lebar dan bagian yang kecil ini supaya bentuknya lebih manis dan ketika dijungkir balik
itu juga dia si nasi itu tetap stay. Nah, kalian juga bisa menemukan lipatan tempelang ini di nasi-nasi box zaman sekarang ya. Tapi perbedaannya yaitu di nasi box itu tidak ada bagian kecilnya ini gitu ya. Jadi dia hanya menggunakan bagian yang lebar sehingga bagian atas itu masih kelihatan isinya. Jadi si nasinya itu lebih kelihatan. Biasanya di bagian atasnya ini dihiasi dengan bawang goreng sehingga lebih cantik bentuk dari bungkusan nasinya tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan bagaimana cara membuat tempelang ini supaya lebih cantik, lebih rapi, dan lebih bagus. Kalau dirasa daun pisang yang kalian siapkan tadi bentuknya atau panjangnya ini lebih panjang, lebih lebar daripada nasi yang kalian siapkan, kalian bisa menyesuaikan atau panjang daun pisang tersebut. Jadi kalian tinggal potong-potong sedikit sehingga bentuknya nanti jadi lebih cantik dan rapi. Jadi atasnya itu tidak semuanya ketutup daun pisang yang lebar. Jadi ada bagian daun pisang yang kecil itu masih tetap terlihat. Setelah itu lalu kedua lipatan itu bertemu di tengah-tengah dan kita lipat lagi ke belakang. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang lainnya. Jadi bisa kalian lihat hasilnya seperti ini ya. Untuk di bagian bawahnya ini supaya lebih kokoh, kalian bisa sematkan lidi atau juga bisa tidak disemat. Jadi kalau biasanya di nasi box itu tidak disematkan lidi supaya lebih mempermudah ketika makan. Tetapi kalau kita temui di angkringan gitu ya, yang emang dia itu sebagai salah satu wadahnya, satu-satunya wadah, nah itu dia akan disematkan lidinya supaya lebih rapi dan tidak mudah lepas gitu ya si nasinya atau keluar dari wadahnya. Dan kreasi wadah tradisional dari daun pisang yang terakhir yang akan kita buat yaitu adalah tum. Tum merupakan bungkusan yang paling sering digunakan untuk pepes, botok, hingga garang asem, atau juga biasa digunakan untuk membungkus nasi. Untuk dapat membungkus daun pisang dengan bentuk tum, kamu harus melipat sisi kanan dan sisi kiri daun ke tengah. Lalu menyematkan batang lidi yang ujungnya lancip supaya dapat mengunci agar isian yang ada di dalamnya tidak tumpah. Kini masyarakat lebih sering menggunakan staples sebagai pengganti batang lidi. Tentu batang lidi akan jauh lebih aman untuk bungkusan nasi kalian ya. Untuk membuat tum, ini kita siapkan 2 buah daun pisang yang ukurannya sama besar. Lalu yang satu ini kita gunakan bagian baiknya dan satu lagi kita gunakan bagian buruknya. Lalu kita tumpuk keduanya sehingga bagian buruk dan bagian buruk itu bertemu di tengah-tengah. Sehingga kalau kita bolak-balik itu ya yang kita lihat bagian baik dan bagian baik. Tapi ingat, bagian ekor daun dan bagian batang daun ini bertemu ya. Nah, supaya isian yang kita gunakan itu tidak tercecer atau tumpah-tumpah. Nah, di bagian sini itu kita cubit, jadi kayak ada bengkokannya gitu ya. Jadi bisa kalian perhatikan sama seperti di video.
Jadi kita tahan itu dengan jempol kita. Jadi agak sedikit kerucut, tapi nggak kerucut banget. Gimana tuh? Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ketika sudah bentuknya seperti itu, kita letakkan nasi atau isiannya. Kalau di sini kita menggunakan nasi sebagai isiannya. Nah, itu kalian bisa lihat ya bentuknya. Dan kita bisa gunakan tangan kanan sebagai penyangga. Dan bagian yang dicubit tadi ini kita masukkan ya, jadi mengarah keluar. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Itu ditahan, di ujungnya ditahan, lalu yang di atas itu dilipat keluar. Ujung yang satunya juga dilakukan hal yang sama ya. Jadi lipatan atas dan bawah atau kanan kirinya itu bertemu di tengah. Nah, semua sisinya sama. Kalau sudah, itu kita sematkan lidi. Nah, ini untuk cara cepatnya kalian bisa perhatikan. Nah, ini atasnya itu bisa kalian satukan, lalu kanan dan kirinya itu di bagian tengah-tengah kalian ke ataskan, lalu bagian ujung-ujungnya disatukan ke tengah-tengah. Nah, kalau sudah selesai, kalian sematkan dengan lidi supaya tidak mudah buyar gitu lipatannya. Dan pastikan untuk lidinya itu yang benar-benar tajam, karena di atas ini karena ada beberapa lipatan, jadi membuat si tum itu agak tebal di bagian atas, sehingga kalian pakainya harus lidi yang betul-betul tajam. Nah, kalau untuk penilaian, kalian bisa rapikan bagian atasnya supaya lebih cantik dan nilai kalian sempurna. Nah, kalau kalian gunakan ini untuk penilaian, kalian bisa ganti si nasi itu dengan bahan apapun yang mungkin tidak mudah basi dan tidak merusak daripada penilaian kalian gitu ya. Nah, itu tadi cara membuat aneka wadah tradisional dari daun pisang. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa melestarikan wadah-wadah tradisional ini ke kehidupan sehari-hari kalian supaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Semoga video ini membantu untuk kalian semua. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.